Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kasim dengan NIM 21090350040. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang resume anggaran dan penganggaran. Beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, definisi anggaran. Anggaran ialah suatu rencana tertulis yang dilakukan oleh organisasi dalam jangka waktu periode tertentu. Anggaran atau budget biasa dihubungkan dengan rencana keuangan yang menunjukkan estimasi tentang pendapatan dan biaya. Selanjutnya, topik bahasan kedua yaitu penganggaran. Penganggaran adalah suatu proses dari anggaran yang dimulai dari tahap persiapan sebelum rencana itu dibuat. Yang kedua, tahap pengumpulan data dan informasi yang relevan. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat, tahap pelaksanaan dari rencana tersebut, hingga tahap pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya, topik bahasan ketiga yaitu definisi ramalan. Ramalan atau forecasting ialah usaha untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Ramalan bukan suatu prediksi tapi proyeksi yang berisi tentang estimasi yang akan timbul di masa depan. Selanjutnya, topik bahasan keempat, karakteristik anggaran dan karakteristik ramalan. Yang pertama, karakteristik anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. Yang kedua, mencakup periode atau kurun waktu tertentu. Yang ketiga, isinya menyangkut manajemen untuk mencapai sasaran. Yang keempat, usulan atau isinya biasa disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Selanjutnya, karakteristik ramalan atau forecasting. Yang pertama boleh dinyatakan dalam satuan keuangan dan boleh tidak. Yang kedua, tidak mencakup kurun waktu tertentu. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab atas ramalan tersebut. Dan yang keempat, ramalan biasanya tidak disahkan. Selanjutnya, topik bahasan kelima yaitu anggaran dan standar. Anggaran atau budget menyatakan biaya-biaya yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar menyatakan dengan positif seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk organisasi yang lebih efisien. Penggunaan biaya standar biasanya digunakan pada perusahaan manufaktur, sedangkan untuk perusahaan dagang biaya standar tidak selalu berhubungan. Topik bahasan selanjutnya yaitu kegunaan dan keterbatasan anggaran. Yang pertama, kegunaan anggaran. Hasil dari rencana anggaran tersebut dapat diproyeksi sebelum rencana tersebut benar-benar dilakukan. Jika terdapat alternatif lain, maka manajemen dapat memilih yang lebih baik. Yang kedua, bekerja dengan menggunakan anggaran dapat menjadi patokan untuk mencapai prestasi. Dan yang ketiga, menyebabkan sense of planning. Selanjutnya, keterbatasan anggaran. Yang pertama, budget atau anggaran tidak selalu menggunakan taksiran yang tepat. Yang kedua, budget harus tetap disesuaikan dengan keadaan yang berubah-ubah. Yang ketiga, pelaksanaan budget tidak terjadi dengan otomatis, maka seluruh manajemen ikut serta. Topik bahasan selanjutnya yaitu jenis anggaran. Jenis anggaran di sini ada 4. Yang pertama, appropriation budget, ialah budget yang menyatakan pengeluaran yang boleh dikeluarkan. Yang kedua, performance budget, budget yang dibuat berdasarkan fungsi atau aktivitas yang akan dilakukan. Yang ketiga, fixed budget, budget yang dibuat dalam satu kegiatan dalam satu rentang waktu tertentu. Dan yang keempat, anggaran vari fleksibel. Anggaran ini dibuat dalam beberapa rentang aktivitas, artinya aktivitas atau fungsi-fungsi organisasi dipecah-pecah. Selanjutnya, definisi anggaran induk atau dikenal dengan master budget ialah rencana keuangan yang di dalamnya terdapat
sudah terkandung di dalamnya seluruh anggaran-anggaran yang terperinci dalam proses produksi, dimulai dari anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran persediaan bahan langsung, anggaran rencana keuangan, dan anggaran kas. Atau lebih disingkat, master budget ialah gambaran atas seluruh aktivitas atau fungsi dari organisasi. Topik bahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran induk. Jenis-jenis anggaran induk ada 3. Yang pertama, anggaran induk yang konvensional, yang kedua zero based budget, yang ketiga perencanaan program, dan sistem anggaran atau yang disingkat PPSA. Nah, ada juga bagian-bagian anggaran induk. Yang pertama terdiri dari 2 komponen. Komponen yang pertama anggaran operasional, yang berisi tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran HPP, anggaran bahan tenaga kerja langsung, anggaran persediaan bahan langsung, dan segala anggaran yang berhubungan dengan proses operasional. Yang komponen yang kedua yaitu anggaran keuangan, yang berisi anggaran kas dan anggaran neraca. Sedikit berbeda dengan perusahaan non-pabrik atau kata lain perusahaan dagang dan jasa, anggaran induknya itu lebih ringkas. Topik bahasan yang terakhir yaitu anggaran statis dan anggaran variabel. Anggaran yang dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap, maka disebut anggaran statis. Tapi kalau output dari waktu atau periode berubah, maka disebut anggaran fleksibel atau yang kita kenal anggaran variabel. Jika output relatif konstan dari waktu ke waktu, maka anggaran statis cocok digunakan. Sedangkan anggaran variabel digunakan untuk pedoman, perencanaan, dan pengawasan biaya pada berbagai tingkat kegiatan. Selanjutnya ada karakteristik anggaran fleksibel. Yang pertama, bersifat dinamis. Yang kedua, ditujukan ke arah tingkat kegiatan keseluruhan yang berada dalam range relevan. Dan yang terakhir, rumus anggaran fleksibel yaitu besarnya anggaran fleksibel, biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.